Oke, jadi Bapak Ibu, setelah video sebelumnya kita membahas tentang eh, struktur empat pilar, ya. Sekarang kita akan lanjutkan ke batang langit ya. Jadi setelah kita mempelajari empat pilar ini, ya, bahwa empat pilar ini ada fungsinya masing-masing, ya. Untuk sekarang mending dipahami bahwa ada empat pilar terlebih dahulu. Karena kalau kita eh, mempelajari fungsinya langsung akan terlalu berat, ya. Yang Bapak Ibu harus fokus karena kita belajarnya Pace adalah di pilar hari. Karena ini adalah Mingcu atau sejatinya Bapak Ibu. Ya, sekarang kita akan masuk ke materi batang langit. Ya, untuk yang mau materi batang langit itu bisa menggunakan software yang saya buat. Itu bisa ke study.yonaskai.com. Ya, itu nanti Bapak Ibu akan bisa akses ya. Di sini ada kamus, Bapak Ibu bisa akses. Ya, jadi kita akan mempelajari tentang interaksi batang langit atau bukan interaksi ya, kita akan membahas batang langit terlebih dahulu. Ya, jadi batang langit dalam Pace itu ada 10. Ya, 10 batang langit itu terdiri dari Jia, ya, kemudian Yi, Bing, Ding, Wu, Ji, Ke, Xin, Ren, dan Kue. Ya, ini adalah 10 batang langit Bapak Ibu. Ya, 10 batang langit ini adalah representasi perpecahan dari 5 elemen. Ya, kenapa kok berdasarkan 5 elemen? Ya, karena memang semua metafisika, terutama Chinese metafisik, itu selalu berdasarkan pada 5 elemen ini. Ya, di mana 5 elemen ini memiliki sifat masing-masing dan 10 batang langit yang saya sebutkan tadi itu juga memiliki sifat masing-masing. Ya, kalau di website ini yang saya buat ini, Bapak Ibu bisa mempelajarinya dengan mudah. Ya, misalkan, ya, elemen pertama itu berarti kan elemen kayu. Ya, sifatnya kayu apa? Ya, kayu itu melambangkan pertumbuhan, kreativitas, ekspansi. Ya, jadi selain memiliki sifat masing-masing per batang langit, ya, kayu sendiri itu memiliki sifat utama sendiri. Ya, jadi kayumu di sini itu terpecah menjadi dua ketika dalam pace menjadi jia dan yi. Ya, sifat utamanya Bapak Ibu bisa baca sendiri. Ya, kemudian sifatnya kayu jia ya. Artinya seperti apa? Pohon besar, kokoh, tegap, lurus, tidak mau mengalah, berjiwa pemimpin dan punya prinsip. Ya. Kemudian jika yi itu artinya seperti rumput, bunga, tanaman rambat, lentur, fleksibel dan sebagainya. Bapak Ibu bisa baca sendiri. Ya. Kemudian elemen yang kedua ya dalam 5 elemen ya dan 10 batang langit itu masuk kategori api ya atau wu melambangkan gairah, energi dan transformasi ya sifatnya hangat, antusias, dinamis tapi juga bisa merusak jika tidak terkendali ya itu sifat elemen api secara umum. Tapi dalam Pace api itu dibagi dua ya ada api Bing ya itu sifatnya seperti matahari ya kemudian ada api Ding sifatnya seperti lilin ya menjadi penerang atau menerangi, rela berkorban dan sebagainya. Oke. Kemudian elemen yang ketiga yaitu tanah. Ya, elemen tanah pun ini dibagi menjadi dua, Bapak Ibu. Ya, tanah itu melambangkan stabilitas, ya, nutrisi dan realisme. Ya, jadi orangnya realistis, gitu ya, suka membumi, praktis dan dapat diandalkan. Ya, perpecahannya menjadi batang langit itu ada Wu dan Ji. Ya, itu memiliki sifat masing-masing. Ya. Kalau Wu itu seperti batu atau tanah besar ya atau gunung, ya tanah keras, kokoh, kuat, ya. Kemudian ada Ji, ya atau seperti tanah yang lebih lunak atau tanah yang lebih lembut, ya. Seperti tanah untuk kebun, ya, lumpur atau tanah yang subur, ya, dan memiliki sifat masing-masing. Ya.
Kemudian elemen keempat adalah elemen logam, ya, elemen logam Qing, ya. Oke, melambangkan struktur, ketegasan dan kejelasan, ya. Sifatnya disiplin, terorganisir, adil dan menghargai presisi, ya. Sifat orang keras kepala, perfeksionis itu ada di logam Qing, ya. Logam ini juga dibagi menjadi dua batang langit, Bapak Ibu, ya. Ada geng, yaitu logam keras, ya. Itu seperti representasinya seperti besi baja, kapak, pedang, senjata, ya. Bahkan seperti omongan yang keras, kaku, tegas, ya. Kemudian ada logam sin, ya, itu seperti perhiasan emas, ya, berlian, sesuatu yang cantik itu di logam sin, ya. Kemudian ada elemen kelima, yaitu air, ya, atau sui, ya, melambangkan kebijaksanaan, komunikasi dan aliran, ya. Sifatnya mudah beradaptasi, intuitif dan tenang, namun bisa menjadi sangat kuat dan tidak terkontrol, ya. Dalam paca pun sama, elemen air ini dibagi menjadi dua, ya. Ada ren atau air yang, ya, itu seperti air laut, ombak, samudra, ya. Dia sifatnya seperti dinamis, ya, berwawasan luas, bijaksana, ya, dan menakutkan jika marah, ya. Kemudian ada kui atau air yin, atau biasanya kita sebutnya kalau orang Pace ini air kecil atau seperti hujan, ya. Oke, sifatnya romantis, imajinatif, menghanyutkan, pelin-pelan, mudi, sulit ditebak. Ya, ya seperti hujan, Bapak Ibu, ya. Jadi 5 elemen itu memiliki sifat masing-masing dan saling terikat satu dengan yang lain. Kemudian dari 5 elemen ini terpecah menjadi masing-masing dua batang langit. Ya, kalau misalkan dalam Pace itu berarti ada dua siklus. Ya, yang dipercayai atau teorinya itu ada dua siklus, yaitu siklus produktif, ya, atau seng. Seperti ini, ya, elemen kayu menghasilkan elemen api. Ya, kemudian elemen api menghasilkan elemen tanah. Ya, kemudian elemen tanah menghasilkan elemen logam, ya. Kemudian elemen logam menghasilkan elemen air dan elemen air menghasilkan elemen kayu dan siklusnya selalu berputar seperti itu, ya. Kemudian juga ada siklus kontrol atau ya. Elemen kayu mengontrol elemen tanah, ya. Kemudian elemen api mengontrol elemen logam, ya. Kemudian ada elemen tanah mengontrol elemen air, ya. Kemudian ada elemen logam mengontrol elemen kayu, ya. Dan yang terakhir ada elemen air mengontrol elemen api, ya. Jadi dalam Pace itu kita mempelajari tidak hanya 10 batang langit, Bapak Ibu, tapi kita juga mempelajari tentang keterkaitan elemen ini. Jika Bapak Ibu sudah bisa menghafal keterkaitan 5 elemen ini, maka keterkaitan antara batang langit itu sudah tidak menjadi masalah lagi, ya. Di sini kita juga bisa melihat, ya, ada batang langit, ya. List batang langit di sini ini Bapak Ibu bisa hafalkan, ya. Jadi Bapak Ibu saya sarankan untuk menghafal Hance atau pinyin-nya. Kenapa? Karena semua software itu rata-rata menggunakan Hance dan pinyin. Karena kita belajar Pace, jarang yang menggunakan bahasa Inggris. Ya, maksudnya kenapa? Karena kalau Bapak Ibu sudah bisa Hance atau pinyin-nya terlebih dahulu, meskipun ini pun eh, butuh waktu untuk mempelajarinya, ya. Nanti ke depannya Bapak Ibu sudah tidak tergantung dengan satu atau dua program lagi, sudah bisa membaca banyak program, ya. Jadi tidak tergantung, ya, karena tujuan akhirnya kan kalau belajar Pace berarti menjadi seorang ahli, ya. Yang namanya ahli itu berarti tidak tergantung pada satu software, ya. Jadi ini adalah video kedua terkait dengan batang langit. Setelah ini kita akan membahas tentang cabang bumi. Terima kasih.